Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti zolim? Zolim adalah perbuatan yang melampaui batas, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan atau kebalikan dari zolim adalah adil. Zolim terhadap orang lain berarti menyakiti hati orang lain atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Berarti maling seperti yang saya alami berarti sudah berbuat zolim pada saya. Jika kita tidak mau merawat atau mengurus tanaman ataupun hewan yang kita pelihara, itu termasuk zolim loh. Perbuatan zolim terhadap lingkungan. Bagaimana sikap kita kalau dizolimi oleh orang lain? Kalau orang lain berbuat zolim pada kita, membalasnya secara adil sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang itu. Orang ini disebut muqtasid. Jika membalas tapi secara berlebihan, tidak setimpal dengan perbuatan orang lain, maka ini termasuk perbuatan zolim juga. Jika memaafkan, menyerahkan segalanya terserah kepada Allah, ini disebut orang yang muhsin. Saya baru kali ini dan baru pada hari ini saya mengamalkan amalan ini. Selama ini bila saya dizolimi, saya berusaha untuk muhsin, tidak heboh, tidak ribut-ribut. Tapi lama-lama saya berpikir dan merasa orang yang berbuat zolim itu lama-lama menjadi ketagihan. Perbuatan zolimnya menjadi kebiasaan. Dan ini bisa bahaya. Allah seolah-olah sedang tidur. Allah seolah-olah dianggapnya buta. Allah seolah-olah memberi kebebasan sepenuhnya untuk berbuat zolim. Berikut ini amalan agar orang yang berbuat zolim segera mendapat hukuman dari Allah sejak di dunia ini. Tidak perlu menunggu lama lagi. Saya sekedar berbagi ilmu. Jika Anda mengamalkan ilmu-ilmu ini di video ini, saya tidak mau bertanggung jawab. Jika ada dosanya Anda tanggung sendiri. Saya di sini sekedar berbagi informasi tentang bagaimana memberi pelajaran kepada orang yang sudah berbuat zolim. Ilmu ini jangan digunakan untuk berbuat jahat. Jangan malah Anda sendiri yang berbuat zolim. Ingat, doa orang yang dizolimi dikabulkan Allah, walaupun ia kafir. Gunakan ilmu ini hanya ketika Anda jadi korban kezoliman. Orang lain berbuat zolim pada Anda, dan Anda tidak mampu atau merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan kezoliman itu. Ingat, apapun dampaknya amalan ini, jangan menyalahkan saya. Saya di sini sekedar berbagi ilmu. Pastikan bahwa Anda memiliki waktu 1 jam 10 menit. Karena amalan ini apabila dilakukan menghabiskan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Pertama, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat. Di setiap rakaat apabila selesai membaca surah Al-Fatihah, bebas membaca surah apa saja. Kemudian yang kedua, baca kalimat A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bara'atum 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 bara'atum. Kata bara'atum diulang 7 kali, kemudian berdoa minna Allah. Ini kita sebut satu paket ya. Satu paket ini diulangi sebanyak 7 kali. Lihat tulisan ini. Kemudian yang ketiga, baca surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum. Sebut nama orang yang menzalimi Anda. Adabun alimum bima kanu yakzibun. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Kalau tidak tahu nama asli orang yang menzalimi Anda, sebut nama panggilannya.
Jika namanya juga Anda tidak tahu, ucapkan saja dalam bahasa Indonesia kepada siapapun yang telah menzolimi saya. Kemudian yang keempat, baca surah Yasin mulai dari awal. Ketika sampai pada ayat ke-43, ayat ke-43 dari surah Yasin ini diulang 17 kali sambil membayangkan wajah orang yang telah menzolimi Anda. Wa inna sya' nukrikahum fala soriha lahum walahum yungqazun. Sekali lagi, wa inna sya' nukrikahum fala soriha lahum walahum yungqazun. Diulang sebanyak 17 kali. Bayangkan wajah orang yang menzalimi Anda. Selesai membaca surah Yasin, baca doa ini. Allahumma hujli bihaqi min, sebut namanya, waj'al ibrotal lil mu'tabirina ya sadidu. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali. Yang keenam, sebut nama Allah ya muntakim sebanyak 3000 kali. Setiap 1000 kali Anda sebut ya Allah, lalu ya muntakim, ya muntakim, ya muntakim. Total semuanya 3000 kali. Lalu tarik nafas dalam-dalam dan berdoa. Cara ini mungkin hanya bisa dilakukan pada malam hari ya, karena 3000 kali itu memakan waktu yang lama. Jadi boleh ya muntakim Anda baca hanya sebanyak 360 kali. 3000 kali hanya pada malam hari. Berarti amalan ini kalau dilakukan dengan ya muntakim sebanyak 360 kali hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Tapi kalau zikir ya muntakim dibaca 3000 kali bisa menghabiskan waktu 3 jam lebih. Cara yang kemudian yang ke-7, berzikirlah, sebut nama Allah ya Qabid sebanyak 903 kali. Kemudian sesudah itu berdoa lagi. Lalu yang ke-8 ada baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. Kemudian tasbih al-baqiyatus sholihah 1 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sholawat biasa 1 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca surah Al-Fil 7 kali. Mulai ayat pertama hingga ketiga. Baca basmalahnya hanya di dalam hati ya. Ketika membaca surah Al-Fil, membaca basmalah hanya di dalam hati. Kemudian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim. Khusus ayat keempat ini, kalimat tarmihim diulang 3 kali. Setiap 1 kali baca tarmihim, bayangkan tanganmu menggenggam batu panas untuk dilemparkan kepada orang yang telah berbuat zalim. Lalu kemudian lanjutkan ayatnya sampai habis. Ini dihitung 1 kali bacaan. Total semua cara ini diulangi 7 kali. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali atau surah Qul huwallahu ahad. Selesai membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, ucapkanlah inni sholatu ruhaniyata hadhihi surati hariha waya bisiha ala ruhi, sebut namanya Ad-Zalimi. Doa ini dibaca 3 kali. Kemudian angkat tangan Anda berdoa, ucapkan Rabbana abrik
alaina sabrau wasabit akodamana wansurna alal qaumil kafirin. Kemudian kembali berdoa menggunakan bahasa Anda sendiri. Sebutkan apa permintaan Anda. Sudah itu yang ke-11, berzikir dengan surah Al-Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dibaca sebanyak 313 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang terakhir, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 19 kali disertai basmalah sampai waladhdallin. Selesai membaca Al-Fatihah 19 kali, ditutup dengan kalimat sebanyak 40 kali. Biiznillah Rabbul Alim mal al-haq. Biiznillah Rabbul Alim mal al-haq 40 kali. Kemudian Anda berdoa lagi menggunakan bahasa Anda sendiri. Usahakan doa-doa yang Anda panjatkan dalam bahasa Indonesia, isi kalimatnya sama, demi mendoakan orang yang telah menzalimi Anda. Saya tuliskan lagi semuanya di akhir video ya. Ini dia. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.